Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemarin membahas tentang masalah syarat-syarat istinja dengan batu, syaratnya yaitu ada 8. Sekarang kita membahas tentang faslun, membahas tentang masalah fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, al-awwalu an-niyatu, ats-tsani ghusl wajhi, ats-tsalitsu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Furudul wudu'i, fardunya wudu. Jadi bahas pasal ini membahas tentang masalah fardunya wudu. Jadi kalau fardu itu adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, fardunya wudu yaitu ada 6 sittatun, 6 perkara wajib dikerjakan. Maka salah satu kalau ditinggalkan, maka ia harus wajib untuk mengulangi wudunya. Karena fardu wudunya ini karena menjadi wajib, maka harus dikerjakan. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama dari fardunya wudu itu niat. Niat masuk dalam fardunya wudu. Kalau tidak ada niat, berarti tidak sah wudunya. Karena yang pertama yang ditaruh adalah niat. Atau ya tiba-tiba dari rumah tidak ada menyengaja untuk niat, tapi tidak ingin wudu, tiba-tiba langsung prakteknya seperti wudu. Ini juga tidak masuk dalam orang yang tidak bersesuci atau wudu. Karena apa? Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat menjadi fardu. Kalau ditinggalkan tidak niat, berarti wudunya tidak sah. As-tsani, yang kedua adalah ghusl wajhi. Fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Membasuh wajah itu adalah ada proses air yang mengalir di wajah kita. Ya. Jadi tidak boleh membasuh wajah dipercikan saja. Ini tidak boleh. Ya. Lantas bagaimana batasan wajah ini? Batasan wajah yaitu ketika kita wudu, ya, dari sini tumbuhnya rambut kecil ini sampai di dagu sini. Dari sini ini namanya apa ini? Pentil. Kalau orang Jawa bilang ini. Jadi sini mengambil air wudu, usapkan dari sini, dibasuhkan di sini. Ini. Jadi basuhan yang pertama itu usahakan semua kena, semua merata dari batasan-batasan wajah. Karena apa? Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi proses membasuh wajah itu ada air mengalir di wajah. Tidak boleh juga air itu dipercikan saja atau air ditempel-tempel gini. Ini tidak tidak boleh. Karena apa? Maksudnya tidak boleh karena sampai 100 kali pun kali gini-gini, kalau semua tidak merata ke wajah, maka ini hukumnya adalah menjadi tidak sah. Karena yang kedua dari fardunya wudu adalah membasuh wajah, sedangkan proses dari membasuh wajah yaitu ada mengalirnya air semuanya. Makanya yang pertama adalah yang gini, dari atas ini kemudian ini.
Kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah hukumnya sunnah. Yang pertama adalah untuk semuanya. Jadi sini semua rata, mulai dari sini batasan tumbuhnya rambut kecil, sini juga yang telinga kanan kiri ada kencil ini namanya pentil kan. Ini sampai sini. Dan tidak boleh seperti tadi kayak gini saja, ambil air wudhu yang tidak diratakan semuanya sampai 100 kali pun, 30 kali pun, kalau tidak merata semuanya dari batasan-batasan wajah, maka juga wudhunya tidak sah. Makanya yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Batasan wajah itu batasannya sampai mana wajah itu? Batasannya wajah yaitu dari tumbuhnya rambut kecil ini sampai sini. Lantas bagaimana orang yang misalnya jenggotnya tebal? Tidak usah sampai dipaksakan sampai nempel ke kulit. Kalau misalnya jenggotnya tebalnya seberapa? Tebalnya kira-kira air susah masuk. Beda sama kayak alis. Rambut alis, rambutnya mata. Tebalnya tetap saja kena air meresap ke kulit. Beda dengan lihya, jenggot. Ya, kalau jenggotnya sangat tebal, ya airnya tidak, maksudnya kayak tadi. Kemudian as-salisu ghusl yadaini. Yang ketiga adalah membasuh. As-salisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta siku-siku. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta siku-siku. Jadi prakteknya kalau air keran itu dari sini, ambilnya sampai sini, siku-siku sini. Makanya dilebihkan sedikit, supaya melebihi dari ini. Tetapi tidak semua sampai sini. Ini juga termasuk israf. Batasannya ya siku dilebihkan sedikit, ya. Membasuh kedua tangan beserta siku-sikunya. Nah, begitu pula prakteknya ketika kita mengambil air wudhu, misalnya air keran dari sini dulu. Kemudian lagi yang kanan, yang kiri. Kemudian diulang lagi yang kanan, kemudian yang kiri juga. Kalau misalnya tangannya misalnya kecelakaan atau apa, ya sekitarnya kira-kira ya batasannya, misalnya kecil kayak gini, misalnya tangannya kecil ini, misalnya kira-kira batasannya ya tangan sampai mana gitu, ya. Beda dengan yang sempurna, ya. Kalau sempurna berarti mulai dari ini pucuk ini sampai sini, dilebihkan sedikit sini, yang gini. Biasanya kalau di kolam, ya di kolah. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren itu menggunakan kolah, ya. Jadi airnya itu langsung banyak. Biasanya langsung dimasukkan. Itu sunnah. Tapi kalau itu kayak tadi prakteknya ambil air. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Fardunya wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Ya. Kalau orang gundul kayak saya gak enak. Jadi kelihatan rambutnya. Jadi mengusap sebagian rambut kepala. Ya. Tumbuhnya rambut kepala. Kayak gini misalnya saja, atau di sini juga boleh, terserah. Yang penting rambutnya tidak keluar dari
kepala. Misalnya rambutnya panjang segini, sebahu, cuma hanya diusap yang luar sini, ini tidak sah, ya, tidak termasuk sebagian masku sayin minar ra'si. Karena apa? Di luar dari kepala, yaitu tumbuhnya rambut kepala yang diusap. Ini. Kalau di dalam kitab Bidul Budaya sampai sini, ini. Jadi yang nomor 4 dalam fardunya wudu yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Al-khamisu ghuslu rijlaini. Yang nomor 5 adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ya. Artinya kedua kaki, mohon maaf, mata kaki sampai gini batasannya. Ini. Jadi sini. Kedua kaki kalau bisa dilebihkan sedikit, tidak boleh sampai dibatas sampai sini. Saking banyak basah semuanya itu israf, tidak boleh. Yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki, yaitu kedua kaki dibasuh, yang kanan dulu di atas sini, maaf, ini sini. Kalau dilebihkan sedikit segini, kalau misalnya dilebihkan sampai sini, maka itu menjadi hukum wajib dalam fardunya wudu, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ya, dilebihkan tadi, dilebihkan di atas sedikit, tidak semuanya langsung dibasuh kakinya sampai atas sampai bawah, yaitu mulai paha dan tidak israf, artinya tidak berlebihan. As-sadisu at-tartibu. Yang nomor 6 yaitu tertib. Fardunya wudu yang nomor 6 adalah tertib. Artinya tertib yaitu dikerjakan berurutan. Ya, dikerjakan yang pertama niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang keempat adalah membasuh rambut kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Jadi tidak boleh yang pertama langsungan basuh kaki, yang kedua yaitu membasuh muka, yang terakhir niat. Ini tidak, ya. Makanya Imam Syafi'i di sini dalam kitab ini Safinatun Najah yaitu terangkan yaitu dengan tertib, mulai dari niat, kemudian setelah niat yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta siku-siku dan seterusnya. Itu dinamakan tertib. Kemudian wa amma sunanul wudu'i fakatsiratun minha. Dan adapun sunah-sunahnya wudu itu banyak sekali. Tadi yaitu fardu wajibnya wudu. Sekarang yaitu wa amma sunanul wudu'i fakatsiratun. Dan adapun sunah-sunah wudu yaitu banyak. At-tasmiyatu, membaca bismillah, bersiwakan, bersiwak, memasukkan tangan ke dalam tempat wudu, seperti tadi yaitu pola luas. Biasanya kalau di pondok pesantren maka dimasukkan semua dimasukkan sampai sini, itu adalah termasuk sunnah. Berkumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian mengusap semuanya, mengusap kedua telinga, ini juga adalah sunnah. Kemudian menyegerakan, ya, habis wudu, artinya menyegerakan itu tidak boleh kita bincang-bincang dulu, artinya basuh muka kemudian bicara, nunggu 5 menit lagi basuh muka lagi. Ini tidak, artinya sunnahnya itu yaitu sunnah menyegerakan wudunya. Kemudian menggosok-gosok itu adalah sunnah, digosok-gosok pelan seperti tadi, membasuh muka, kemudian tangan juga
digosok-gosok pelan, itu juga adalah hukumnya sunnah. Kita lanjutkan faslun an-niyatu, yaitu membahas tentang masalah niat. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun waqtuha inda ghusl awwal juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang masalah niat. Niat itu bagaimana? Seperti tadi, fardunya wudu yang pertama adalah niat. Ini dibahas niat itu bagaimana? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu dengan disertai pekerjaannya. Kan tadi niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, disertai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Membasuh tadi. Kayak gini. Jadi di dalam hatinya niat. Nawait, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Membasuh mukanya karena apa? Niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaan itu. Pekerjaannya, pekerjaannya apa? Membasuh muka. Jadi dalam hatinya pun niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Seperti hanya kita sholat Allah, lafaz Allahu Akbar. Di dalam hatinya sudah niat, sa usolli fardhol maghdhuhri arba'a raka'ataini ma'mumanillahi ta'ala. Itu adalah niat, menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat yaitu di dalam hati, ya. Karena fardunya wudu yang pertama niat, kemudian niat ini tempatnya ada di dalam hati. Jadi pas membasuh muka, membaca Allahu Akbar, yaitu di dalam hatinya niat. Usolli fardhul duhri dan seterusnya. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan adapun melafadzkan niat yaitu sunnah. Karena apa? Lidah ini membantu hati. Ya, kalau misalnya ada orang yang niatnya dengan ada suara usolli fardhul duhri, ya itu berarti kan melafadzkan untuk membantu hatinya. Karena apa? Allahu Akbar, lafaz Allah di dalam hatinya, saya niat sholat duhur, kemudian lidahnya usolli fardhul, ini adalah membantu hatinya. Jadi ketika ada orang kayak gitu, ya tahu bahwasanya tahu dengan definisi di dalam niat di dalam kitab fikih ini. Waqtuha inda ghusli wajhi juz'in minal wajhi. Dan adapun waktunya niat yaitu membasuh awal dari juz'nya wajah. Niatnya dari sini. Kapan waktunya? Ketika kita membasuh dari awal juz wajah kita. Ini pas inilah nawaitul wudu'a yurafil, pas mengambil air kemudian ditaruh sini, nawaitul wudu'a yurafil asghari fardholillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, kemudian hatinya pun niat, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini juga cukup masuk dalam niat. Dari definisi niat yaitu menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Dan adapun tempatnya niat yaitu di dalam hati. Melafadzkan niat itu adalah sunnah karena untuk membantu lidah ini membantu hati. Dan kapan waktunya niat? Yaitu ketika kita membasuh dari awal juz muka atau wajah kita. Watartibu ala yuqaddima udwan ala udwin. Dan terakhir adalah tartib. Tartib itu bagaimana? Tidak boleh mendahulukan anggota yang lain
kemudian mengakhirkan anggota yang lain. Tartib yaitu seperti tadi, niat, kemudian membasuh muka. Tidak boleh yang pertama membasuh kaki, kemudian membasuh muka. Nah, ini tidak boleh. Makanya di sini tertib yaitu tidak boleh mendahulukan anggota lain sama anggota yang lainnya. Nah, itulah pasal yang bisa diterangkan tentang masalah fardunya wudu dan membahas tentang masalah niat. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.